Hola guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will pick a card tentang siapa yang menikah denganmu. Ya, semoga ini resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Ya, tolong dibawa fun. Ini putih dan ini pink. Ya. Tolong dibawa fun aja dan jangan terlalu dibawa serius banget ya. Namanya juga fun reading, itu energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa, energinya bisa naik turun. Jadi energinya nggak jadi energi kamu aja, tapi energi orang lain di sekitar kamu juga bisa ya. Pilih energi yang terbaik dari yang terbaik ya. So kita akan general reading ya. Intinya buat having fun, buat seru-seruan, jangan terlalu dibawa baper maupun dibawa serius ya. Okay. So kita akan reading ya. File nomor 1, file nomor 2. Siapa yang akan menikah dengan kamu? Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, comment, dan nyalakan notifikasinya. Bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka readingan ini ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan kita akan mulai nomor 1 dan nomor 2. Kita singkirkan file nomor 2, siapa yang akan menikah dengan kamu? Kita baca nanti. Oke, siapa yang akan menikah dengan kamu? File nomor 1. File nomor 1. Connect with fire. Aries, Leo, Sagittarius, kalian berdealing dengan mereka kebanyakan. Dan energy work ya, aku lihat banyak yang seorang tarot reader, light worker, starship ya, orang yang suka meditasi juga, banyak yang kayak orang yang bisa mencerahkan jiwa, mencerahkan diri, mencerahkan orang lain, ngebantu orang lain buat menenangkan dirinya, pikiran, dan dia juga suka membantu orang untuk tetap berjalan ya ke arah yang lebih baik. Selain itu ya, aku bisa melihat dia suka berdiam diri di nature, lebih kayak fokus pada angin, udara, cahaya, terus air, benar-benar pingin menikmati waktu santainya itu di hutan ya, atau di bawah air terjun, terus sambil kemah ya, sambil menikmati sunset, menikmati kembang api, terus api unggun dan lain-lain. Selain itu aku bisa melihat dia adalah orang yang cukup balancing sebagai spiritual maupun jiwa dia, raganya itu benar-benar santai, nikmatin. Dia juga tipikal orang yang tahu akan prioritas hidup, tahu yang jalan yang baik, yang mana yang benar, tahu apa yang bakal menjadi tujuan hidupnya gitu. Selain itu aku bisa melihat dia pernah menjadi seorang tempat curhat ya, seorang tempat curhat, atau mungkin suka dicurhatin orang lain karena mungkin dia cakra-cakranya terbuka, dan aku merasakan energinya sungguh positif ya. File 1. Di sini ada playfulness. Ya, dia bisa menterapi kamu. Kalau aku melihat dia adalah seseorang yang memang belajar spiritual, belajar
hal-hal tarot, dan aku melihat dia sangat tertarik pada pengembangan diri. Okay, can I see his atau her energy, orang yang menikahi kamu in here. I want to see this person energy right now. Masih kepo ya. Journey, mungkin dia adalah jiwa tua yang mungkin pernah mencari keseimbangan di dalam hidup. Aku bisa melihat dia benar-benar ingin mencari apa sih arti hidup di dalam hidup dia. Dia harus merasakan kepahitan. Mungkin dia berada dalam kehidupan ini, belajar dari kehidupan di masa lalu yang mungkin pahit, kecewa. Ya, dia sudah mengalami banyak kepahitan dalam hidup, ngerasa hidup itu gak adil buat dia. Dia merasa cukup dikecewakan seringkali. Bahkan sebagian dari mereka, untuk pile nomor 1, dia adalah orang yang sebenarnya ingin mengembangkan dirinya, ya, sebagai light worker atau sebagai orang yang bisa berkembang secara spiritual. Oke. Di side, dia tidak suka dengan orang yang berbohong. Dia tidak tidak ingin berdialog dengan seorang yang penipu dan memanfaatkan dia. Dia seringkali dicap buruk, bahkan dia sering dimanipulatif. Orang ini sangat baik. Kalian berdialog dengan orang yang cukup tinggi wawasan, orang yang kurasa dia bisa memberikan kamu wejangan maupun nasihat yang baik. Well sih, dia adalah sosok orang yang tinggi spiritual. Cakra-cakranya sudah terbuka, sensitif banget. Ya. Oke, aku bisa melihat lagi apa yang bisa aku tarik dari kartu pile nomor 1. Let go. As you surrender the need to control your relaxed energy, repeat attract your desire. Aku rasa kamu pada akhirnya mengerti, kamu bertemu dengan orang ini karena emang kamu akhirnya paham hidup itu harus dibawa santai, dibawa enjoy. Kalian bertemu dalam bisnis, kalau aku lihat dalam pertemanan, dalam karir. Karena aku ngelihat di sini buat pile nomor 1, dia itu memberikan kamu banyak nasihat, banyak hal-hal yang sebenarnya kamu belum pernah tahu akan di hidup kamu. You know, kadang hidup itu naik turun, kadang hidup itu berantakan, but dia selalu ada untuk kamu, menemani kamu, membimbing kamu, memberikan energi positif. Dia adalah orang yang punya talenta tinggi mengenai spiritual. Good. Jangan pernah meninggalkan dia. Dan di sini kamu harus merubah masa lalu menjadi masa depan yang lebih baik, belajar dari dia, belajar untuk self healing, belajar untuk bagaimana pengembangan hidup, dan bagaimana kamu bisa melihat dunia dengan baik. Aku melihat dia bisa memberikan kamu rasa syukur yang tinggi. Ya, dia bisa memberikan kamu kenyamanan. Let go of control issue, ya aku bilang ada 2. Let go-nya aku melihat dia bisa membantu kamu untuk keluar dari situasi yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kamu stuck dalam kondisi. Dia akan datang untuk memberikan penyembuhan buat kamu, healing, meditasi, dan lain-lain. Awalnya kalian berteman, tapi lama-lamaan banyak cinta yang datang. Dia memberikan kamu kenyamanan dan kestabilan secara hati maupun finansial. Bahkan dia tahu kalau misalkan kamu pada akhirnya jatuh ke pelukan dia. Dia sudah menebak itu. Dia sudah yakin kalau kamu bakal menjadi pasangan hidup dia. Oke? Kalian jadi mulai membangun
spiritual bersama. Kamu pun jadi tertarik untuk mengerti akan spiritual. Kamu jadi tertarik untuk lebih paham akan bagaimana ya cara ngebimbing orang lain, bagaimana cara untuk self love, untuk membimbing, memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan, baca tarot. Bahkan kalian juga melakukan kegiatan spiritual bersama. Siapa yang akan menikahimu? Kita baca dari kartu tarotnya. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kalian berdealing dengan elemen api. Orang yang cukup punya keberanian, orang yang berada dalam siklus pendewasaan, orang yang berani memajukan kehidupan dengan baik, orang yang gak neko-neko ya. Kalau aku lihat dia gak neko-neko. Ketika dia ngomong A ya bakal A terjadi. Oke, energinya cukup deep. Aku merasa ada intimate between you sama dia yang terjalin dari pertemanan. Dan aku merasa energinya positif. Energinya cukup positif untuk kalian berdua. Aku melihat kalian ada chemistry yang dalam. Page of Pentacles, Taurus, Capricorn, Virgo. Kalian bisa membuka usaha bersama, fokus karir bersama, dan aku melihat ada cinta di dalam hubungan ini. King of Wands, ya. Ada kestabilan, ada pencerahan, ada jalan hidup. Memang awalnya kamu like a friend, kalian nothing special, but ketika kamu menjalani, sering bertemu bersama, sering ada union, dan di situ kalian ngerasa dia itu penting buat aku juga ngerasa ingin memberikan kebahagiaan buat dia, memberikan kestabilan, hal-hal yang baru dimulai, hal-hal yang indah. Jadi memang di sini aku melihat dia membuka cinta untuk kamu, membuka harapan baru lagi. Jadi sama-sama saling peka, saling memahami ke depannya. Oke. Wow, so beautiful. But ini adalah hidup kalian. Semoga langgeng ya, file nomor 1. Lanjut di nomor 2. Goodbye. Kita lanjut buat nomor 2. Transformation. Your relationship with one another is about deepen love, conscious, and transfer all things. Aku merasa dia adalah orang yang sudah bertransformasi menjadi orang yang lebih baik. Ini mantan kamu. Aku rasa dia merindukan sosok kamu, merindukan diri kamu dengan baik. Dia merindukan kamu, membutuhkan kamu untuk selalu ada. Dia ngerasa this is the right time, I must to ngejar kamu lagi. Kemarin dia merasa bersalah, merasa masih immature, masih childish, masih belum bisa memberikan hal-hal positif, masih memberikan hal-hal ya udahlah, masih mau main-main, masih pingin ngejar duniawi, masih pingin ngejar mainan, ya masih benar-benar terlalu childish. Dan aku ngelihat di sini itu ngebuat dia jadi merasa bersalah, jadi merasa kayak aku khawatir aku tidak bisa membahagiakan dia. Dan di sini dia baru sadar kalau misalkan oke, kemarin gue salah, gue pingin kembali, apakah dia masih mau sama aku. Dia juga berpikir untuk meminta maaf, dan aku berharap dia masih mau untuk mengejar aku lagi, atau aku bisa mengejar dia. Ini vice versa ya, energi kebolak-balik.
dan dia berharap dia dimaafkan saat ini dan kalian bisa bersatu kembali. Oke, kita akan baca. Ground yourself, aromaterapi. Akhir-akhir ini dia lagi untuk meditasi, menenangkan pikiran, dengerin musik, fokus healing, fokus dengan diri sendiri. Dia bahkan dia menjauh dari orang-orang sekitar, lebih untuk self healing, self love, fokus pada pengembangan diri ya. Dia banyak melakukan kegiatan olahraga yang melibatkan yoga gitu ya, exercise yang simple yang bisa dilakukan di rumah. Aku melihat dia adalah orang yang mungkin pembawaannya dewasa, tidak immature ya sekarang, mungkin ya berbeda ya dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Aku rasa kamu dan dia putus sekitar 3-4 tahun yang lalu, dan ini dia energinya sudah mature dan sudah mulai untuk bisa kamu ajak fase ngomong serius, dan aku bisa melihat energinya cukup baik. Aku bisa melihat dia bisa memberikan kamu hal-hal yang baik juga, karena selama ini you need someone to care of you, hug you when you sad, when you down, and this person can be there if you want with this person. Oke, kita lihat energinya. Who's this person? Siapa yang akan menikahi kamu? Ini aku lihat mantan. Your boyfriend, your ex-boyfriend, your girlfriend, and banyak dari dia yang akan datang lagi. Ngobrol di WA, WhatsApp ya, ngobrol di WhatsApp untuk hai kita ketemu yuk, hai chilling up yuk, kita ngobrol, just a friend. Intinya kita ngobrol sebagai teman saja dulu. Oke, di sini ada Dirt to Personal Healing and Happiness. Dia lagi memang mencoba untuk healing, untuk mencari kebahagiaan dengan tenang, blossoming abundance. Intinya dia benar-benar kayak lagi pingin I want to find myself gitu ya. Udah saatnya untuk melihat di diri aku bisa menjadi diri aku yang seutuhnya. Aku bisa menjadikan kebahagiaan yang sekarang itu abadi, ibarat kata gitu. I want to marry you like because you're my destiny, orang yang aku cari, orang yang aku inginkan. Mungkin dulu aku pernah naif, aku pernah childish, karena emang dulu aku masih mature dan belum dewasa, pikiranku masih cetek. Sekarang aku sudah bertumbuh, aku sudah yakin kalau you are my special person, you are my future. Dan dia ngerasa kamu adalah orang yang memang dia cari ya. Siapapun kamu, siapapun dia, apapun masa lalu kalian berdua, dia ingin bersama kamu. Let's see, kita lanjut. Dia belajar how to handle you gitu kan. Ya, dengan cara dia juga mencoba untuk meditasi, untuk melakukan spiritual. Karena melihat kamu juga suka meditasi ya. Kadang dia juga suka melakukannya, kadang diam-diam tanpa pengetahuan kamu. Practice. Ya, dia sedang mencoba untuk meyakinkan dirinya, mencoba untuk how to teach his atau her soul untuk benarkah dia yang terbaik. Ya, yakinkan diri dia untuk aku percaya kalau misalkan jodoh di tangan Allah, tapi aku ingin membuktikan, prove myself untuk dia adalah pilihan yang terbaik ya. Jadi memang dia adalah orang yang sudah yakin akan diri kamu, akan kalian berdua bisa bersama. Jadi memang dia tahu ya, tahu you're special gitu. Wow, worth waiting for. Dia merasa kamu adalah dunia dia. Kalian mungkin akan
having fun bareng. I see that engagement, ada pertunangan ya. Memang di sini kalian ending akan bersama ya. Walaupun memang kemarin harus dipisahkan dulu karena emang untuk sama-sama dewasa, belajar memahami, belajar untuk saling peka, saling understand apakah hubungan kalian bisa bersatu. Dan aku lihat di sini ada pertemuan kembali, dan which mean kalian akan dipersatukan di tahun depan insya Allah kalau Tuhan memberkati dan Tuhan mengizinkan. Ada Ten of Cups, which mean wedding. Kalian emang akan dalam pernikahan. Hanya saja kalian harus saling memaafkan terlebih dahulu. Dari kamu juga pada akhirnya harus, Scorpio Cancer Pisces gede, harus mulai menyadari kalau memang cinta itu dibutuhkan dari perasaan gitu ya. Lalu ada Knight of Pentacles, Taurus, Capricorn, and Virgo. Dia kira juga memulai untuk melakukan bisnis baru, untuk menabung untuk pernikahan, menikah. Dan di sini aku bisa melihat dia akan memang serius ya, dia akan memang serius ya, because dia melihat kamu adalah seorang the Empress, orang yang memang dia cari, memang permaisuri dia melihat kamu adalah orang yang memang dia inginkan dalam hidup. Kamu juga sama, kalian bagaikan dua sejoli yang memang harus dipersatukan oleh alam semesta. But prosesnya memang agak panjang, tapi ini endingnya akan stabil, kecuali kalau kalian emang gak sabar, kalian bertemu orang yang salah, karmic situation lagi yang ketemu ya. Di sini harus ada kesabaran di antara kalian berdua, kesabaran untuk saling memaafkan, kesabaran untuk menjadi teman dulu ya. Di sini energinya harus sahabat dulu, jadi teman dulu, sabar, banyakin jalan bareng, sinkronisasi pikiran dulu, baru kalian mulai untuk kedepannya mau seperti apa. Itu aja ya. Aku bisa melihat Taurus gede, ada Capricorn gede juga. Semoga ini bisa resonate kepada teman-teman. Aku berharap energi ini adalah energi kalian. Have a great day. Sampai jumpa and see you guys. Bye.